Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan merenungkan bersama refleksi kehidupan. Kali ini kita akan membahas satu peristiwa yang menurut saya peristiwa yang langka di dunia ini. Anda juga pasti sudah tahu ya, kira-kira apa yang mau kita renungkan, peristiwa apa yang baru-baru ini terjadi. Kembali saya akan mengangkat satu peristiwa dari peristiwa di Olimpiade, yaitu, nah ini dia ya, namanya agak susah tapi saya coba pelan-pelan ya mengatakannya. Gianmarco Tamberi dari Italia dan Mutas Barsim dari Qatar. Bagi saya mereka manusia langka untuk situasi kita saat sekarang ini. Nah, para sahabat, semua kita tentu memahami, mudah-mudahan sama dengan saya, bahwa yang namanya kehidupan adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu, ya harus terus dirawat, dan untuk merawatnya, manusia diberi pikiran, diberi perasaan, keterampilan, dan bahkan kebijakan. Namun acap kali, manusia tidak dapat memanfaatkan semua ini. Alih-alih mencari cara untuk merawat, malah manusia cenderung menghancurkan kehidupan dengan berbuat nekat. Contohnya, dalam masa pandemi, tidak sedikit orang yang berbuat nekat. Malah kesannya cenderung menantang COVID-19 yang saat ini sedang menggeliat dan bahkan membuat heboh seluruh dunia. Sikap menantang dengan berpikir bahwa itu hanya sekedar kata orang, bahwa yang terjadi ini adalah konspirasi, dipolitisir, dan hal-hal lain yang pada akhirnya membuat orang tidak lagi terlalu memperhatikan bahaya pandemik ini. Ada lagi yang berpikir, mengapa harus takut? Mengapa mesti takut? Kan Tuhan menyertai dan selalu melindungi kita. Dengan semangat berpikir sebagai orang beriman atau orang percaya yang merasa bahwa kalau saya beriman dan saya percaya, pasti saya akan dilindungi oleh Sang Maha Kuasa. Maka wujudnya kemudian adalah kerumunan tetap dilakukan, tidak mengikuti prokes yang telah ditetapkan, dan akibatnya ada banyak orang yang terpapar dan bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Apakah tindakan berani seperti ini bagian dari merawat kehidupan? Saya kira tidak. Merawat kehidupan sebenarnya lebih berhati-hati di dalam menghadapi sesuatu. Berhati-hati bukan karena takut menghadapinya, tapi karena harus lebih bijak supaya tetap dapat bertahan dalam kehidupan ini. Tapi bertahan saja dalam kehidupan gak cukup. Karena ada begitu banyak orang yang ingin mempunyai usia panjang. Dan oleh sebab itu, mereka melakukan banyak hal demi untuk mempertahankan kehidupan. Mereka bekerja keras untuk mencapai kariernya, mengejar targetnya, untuk populer, dan semua dilakukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sering lupa bahwa hidup itu ada batasnya. Dan karena ada batasnya, seharusnya bukan memperpanjang dan mempertahankannya, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan itu sendiri. Para sahabat, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup akan menjadikan seseorang menikmati kehidupan ini. Sebab apa yang sedang dilakukan itu bukan sekedar untuk
keberhasilan pribadi, seperti kariernya atau kepopuleran, tapi justru hidup bagi orang lain, hidup bagi sesama. Mengapa demikian? Karena hidup bagi orang lain akan mendorong dan memotivasi kita untuk melakukan banyak kreativitas untuk merawat kehidupan ini. Bukankah Tuhan menciptakan kita dalam sebuah komunitas untuk dapat bersama dan berbagi? Para sahabat, hidup berbagi adalah satu wujud yang sangat penting dari kehidupan ini, yaitu kehidupan yang untuk meningkatkan kualitas. Hidup ini akan menjadi lebih bermakna, seperti yang baru saja terjadi pada dua atlet, Mutas Esa Barsim dari Qatar dan Gianmarco Tamberi dari Italia. Mereka berbagi emas di dalam pertandingan lompat tinggi Olimpiade di Tokyo. Keduanya berlomba di Olympic Stadium pada tanggal 1 Agustus 2021. Menarik karena dua-duanya hadir sebagai unggulan sejak awal, dan saat berlomba mereka terus bersaing. Akhirnya pada final lompat tinggi pria, keduanya sama-sama mencapai lompatan setinggi 2,37 meter. Dan keduanya diberi kesempatan 3 kali untuk memperbaiki. Anehnya, tidak ada yang berhasil melewati ketinggian itu. Mereka juga mendapatkan sekali lagi kesempatan diberikan kepada keduanya. Tapi Tamberi mengalami cedera kaki serius. Ini kesempatan tentu bagi Barsim, karena tidak ada saingan, sehingga Barsim bisa meraih emas itu sendiri, untuk dirinya dia sendiri. Namun ini yang langka. Barsim bertanya kepada panitia, kepada ofisial, apakah medali emas itu bisa diraih bila saya tidak melakukan percobaan terakhir? Yes, if the time we can continue with the jump off. Can we have 2 gold? It's possible. It depends if you decide. History, my friend. If you both decide on You'll be champion. They've agreed to share the gold Panitia memeriksa dan menyatakan bisa, dan dengan demikian medali emas akan dibagi bersama. Para sahabat, tanpa berpikir panjang, Barsim langsung menyatakan tidak akan mencoba lagi. Coba simak reaksi dari Tamberi. Simak dalam tayangan ini. Kala itu Barsim bertanya kepada ofisial. Ini menarik, ya, karena setelah itu kedua atlet itu bergandengan tangan, berpelukan, dan bersorak kegirangan. Dia adalah salah satu teman terbaik saya. Tidak hanya di trek tempat kami bertanding, tapi juga di luar trek. Kami selalu bekerja sama. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ini adalah semangat sejati, semangat olahragawan, dan kami di sini menyampaikan pesan ini. Demikian kata Barsim lagi. Para sahabat, peristiwa ini tentu saja menjadi solusi terbaik bagi Tamberi yang mengalami patah pergelangan kaki beberapa hari sebelum Olimpiade Rio 2016. Tamberi pun mengungkapkan kegembiraannya demikian. Setelah cedera saya hanya ingin kembali. Tapi sekarang saya malah memiliki emas ini. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ucap Tamberi. Saya memimpikan ini berkali-kali. Berbagi emas untuk satu nomor, seperti yang dilakukan oleh Mutas Esa Barsim
dan Gianmarco Tamberi adalah peristiwa pertama kali dalam Olimpiade sejak 1912. Para sahabat, hidup berbagi yang dilakukan oleh Barsim dan Tamberi tentu menyadarkan dunia bahwa hidup akan lebih bermakna ketika seseorang mau berbagi dengan yang lain. Dengan berpikir dan bersikap seperti inilah, kita telah merawat kehidupan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Silahkan mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian kita. Jadi hidup itu, para sahabat, bukan cuma bersaing, tapi juga bisa berbagi. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai suatu peristiwa yang langka. Kenapa langka? Ya, karena baru pertama kali terjadi dalam Olimpiade sejak 1912 seperti yang saya katakan tadi. Langka bukan berarti tak ada. Langka dalam arti seharusnya ia menginspirasi banyak orang untuk mulai hidup berbagi dengan yang lain. Karena hidup berbagi tidak akan pernah merugikan, bahkan akan menguntungkan. Seperti ada tertulis, lebih baik memberi daripada menerima. Dan ini sudah banyak dipraktekkan oleh orang dari berbagai agama. It's work. Jadi, try it. Coba. Mulailah hidup dengan berbagi. Dan Anda ambil bagian di dalam merawat kehidupan. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.